Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah, amma ba'du. Taib ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, membahas kitab Nahwu al-Muyassar fi ilmi nahwi, yang sebelumnya kita sudah mengadakan pelajaran ini melalui tatap muka secara langsung, dan di tengah kondisi wabah corona ini tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu bertatap muka secara offline, dan insya Allah selanjutnya sampai menunggu perkembangan yang baik kita akan melanjutkan pelajaran kita secara online. Taib, terakhir kita membahas mansubat ke-8 ya, yaitu mustasna di halaman 65 sampai halaman 66 di buku Al-Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu ta'ala. Taib, kita baca kata muallif hafizahullah, al-mustasna ya, mustasna bukan musanna. Musanna artinya isim yang menunjukkan jumlah dua, kalau mustasna artinya isim yang dikecualikan. Huwa ismun yudkaru ba'da adatin min adawatil istisna'i fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu wa huwa ma dzukira qabla al-adati. Mustasna huwa adalah ismun, isim, yudkaru yang disebutkan ba'da setelah adatin satu alat, min adawat dari alat-alat, al-istisna pengecualian ya. Jadi mustasna adalah isim yang disebutkan setelah salah satu alat istisna. Fayukhalifu, maka mustasna itu menyelisihi fil hukmi di dalam hukum, hukmal mustasna minhu menyelisih hukum mustasna minhu, wahwa dan mustasna minhu itu adalah ma dzukira qoblal ada, yaitu yang disebutkan sebelum alat istisna. Taib, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Contoh pertama, akal musafiru illa Muhammadan, para musafir itu telah kembali kecuali Muhammad. Nah, pada struktur jumlah ini kita bisa memecah ya. Adal musafiru itu adalah fi'il dan fa'il, kemudian setelah itu disebutkan illa yang artinya kecuali, dan illa ini adalah huruf istisna ya, salah satu alat yang digunakan untuk mengecualikan. Dan setelah itu ada kata Muhammadan, dan Muhammad ini disebut sebagai mustasna yang dikecualikan. Kemudian al-musafirun ya, yang terletak sebelum illa itu disebut juga sebagai mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Dan sesuai dengan definisi tadi, bahwasanya mustasna itu status atau hukumnya menyelisihi status mustasna minhu. Apabila al-musafirun disifati atau diberikan status atau hukum sudah kembali, maka Muhammadan yang merupakan mustasna berbeda dengan al-musafirun yang artinya Muhammad itu belum kembali. Nah, itu maksud dari mustasna menyelisihi hukum mustasna minhu. Taib, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Hampir sama dengan contoh yang pertama, najaha al-auladu illa aliyan ya, anak-anak itu lulus illa kecuali Ali. Najaha al-aulad ini strukturnya fi'il dan fa'il ya, dan al-aulad disebut sebagai mustasna minhu, dia terletak sebelum illa. Sedangkan aliyan ini namanya mustasna.
Dan karena anak-anak itu disifati dengan sudah lulus, diberikan status lulus, maka Ali sebagai mustasna itu berkebalikan statusnya dengan al-aulad, artinya Ali itu tidak lulus. Taib ya, sudah jelas dari sini kedudukan mustasna dan hukumnya itu seperti apa. Sekarang kita lanjutkan. Wa adawatul istisna'i hiya illa ghaira siwa khala ada hasya. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan antara lain adalah illa ghairu siwa khala ada dan hasya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 nya itu artinya kecuali. Taib. Dari 6 alat pengecualian tersebut masing-masing akan memiliki aturan tersendiri yang insya Allah akan dijabarkan sebagai berikut ya. Dan perlu diketahui bahwa aturan main dari istisna itu lumayan agak jelimet, tapi insya Allah dengan kunci kesabaran ya, dan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlancar agar kita diberikan pemahaman, insya Allah itu semua mudah. Taib ya, sekarang kita akan membahas hukum mustasna menggunakan illah ya. Ini alat pertama, yaitu illah, alat yang sangat banyak digunakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Taib, hukum mustasna ketika menggunakan ilah ya, mustasna yang dikecualikan, ketika menggunakan ilah itu dibagi menjadi 3 kondisi ya. Pertama adalah ketika jumlah sebelum ilah itu sempurna ya, lengkap dan positif. Kondisi kedua adalah ketika jumlah sebelum ilah itu tidak sempurna, ada yang kurang. Dan yang ketiga, jumlah sebelum ilah itu sempurna akan tetapi negatif ya. Jadi ada alat tambahan yang berarti tidak. Nah, ini jadi hukum mustasna menggunakan ilah itu dilihat berdasarkan kondisi jumlah sebelum ilah. Dengan perincian ada 3, ada yang sempurna positif, ada yang tidak sempurna, dan ada pula yang sempurna tapi negatif. Kalau dengan kondisi pertama, jumlah sebelum ilah itu sempurna positif, maka i'rab mustasnanya adalah wajib nasab. Sedangkan kalau tidak sempurna, i'rab mustasnanya itu menyesuaikan komponen yang hilang. Ya, dia mengikut i'rabnya dengan komponen jumlah yang hilang. Yang ketiga, ketika jumlahnya sempurna tetapi negatif, maka i'rab mustasnanya ada 2 pilihan, boleh nasab dan boleh pula mengikuti mustasna minhu. Nah, kalau kurang jelas sekarang kita lihat satu persatu membahas sisi 3 kondisi tersebut. Ya, taib. Sekarang kondisi yang pertama ya. Kondisi pertama adalah idza kanal kalamu taman mujaban, apabila kalam sebelum ilah itu tam, sempurna, mujaban dan positif, maka i'rab mustasna minhunya wajaba an-nasbu, wajib nasab. Ya. Contoh pertama kita lihat, najaha at-tulabu illa hasanan, murid-murid lulus kecuali Hasan. Nah, di sini ya, jumlah sebelum ilah adalah najaha at-tullabu, murid-murid telah lulus. Dan jumlah najaha at-tullabu adalah jumlah fi'liyah yang sudah lengkap komponennya. Karena kita ingat kembali bahwasanya jumlah fi'liyah itu strukturnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih jika memang fi'ilnya butuh objek atau muta'addi. Sedangkan di sini najaha adalah fi'il yang lazim, tidak butuh objek. Nah, berarti di sini sudah lengkap antara fi'il dan fa'il. Nah, dalam kondisi demikian, maka Hasan ya, sesuai dengan aturan kondisi A, wajib nasab. Ya.
Hasan di sini wajib nasab dan nasabnya menggunakan fathah karena Hasan adalah isim mufrad ya. Najaha at-tulabu ila hasanan. Nah, jangan lupa untuk menulis hasanan ya dengan menggunakan fathah tanwin setelah nun ditambahkan alif. Terus contoh yang kedua adalah roja'a at-talamidu ila waladaini. Siswa-siswa itu telah kembali kecuali 2 orang anak. Kita lihat sebelum ila, roja'a at-talamidu adalah jumlah yang sudah sempurna karena di sini sudah memuat fiil roja'a dan fa'ilnya at-talamidu. Nah, bagaimanakah i'rabnya 2 orang anak ini? Maka berdasarkan aturan kondisi A, dia wajib nasab yaitu waladaini ya, mansub dengan menggunakan ya karena dia adalah isim musanna ya, isim musanna. Kembali lagi kita ingat musanna itu isim yang menunjukkan jumlah 2, berbeda dengan mustasna ya. Mustasna adalah isim yang dikecualikan. Maka di sini kita pilih waladaini ya, bukan waladani. Kalau waladani itu kondisinya marfu. Tapi ya sudah jelas, moga-moga dapat dipahami. Ini kondisi yang pertama ya, kondisi mustasna menggunakan ila ketika jumlah sebelum ila sempurna dan positif. Berikutnya adalah ketika jumlah sebelum ila itu tidak lengkap ya. Idza kanal kalamu naqison, ketika kalam atau jumlah itu naqis, kurang, maka i'rab mustasnanya ala hasabil awamil ya, tergantung nanti amil yang hilang seperti apa. Contoh ya, contoh. Ma najaha illa hasanun, tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Nah, kita lihat jumlah sebelum ila itu cuman ada ma najaha, tidak lulus. Ya, tidak lulus. Jumlah ini enggak lengkap. Ya, kenapa tidak lengkap? Cuman ada fiil doang, yaitu fiil najaha. Ya, dan fiil najaha itu lazim, tidak butuh objek. Lah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya nggak boleh disembunyikan, di sini harus nampak. Ya, jadi sebelum ila itu nggak berlaku aturan. Oh, ini fiilnya, fa'ilnya adalah fa'il yang dhamir mustatir, enggak. Di sini kita lihat ada atau enggak ada, dhohir atau enggak. Ketika tidak ada maka disebut tidak lengkap ya. Fa'ilnya tidak ada, maka status mustasna setelah ila yaitu Hasan adalah menyesuaikan i'rab dari komponen yang hilang. Karena yang hilang itu fa'il dan fa'il itu i'rabnya marfu, maka Hasan itu wajib marfu ya, hasanun marfu dengan dhammah karena Hasan adalah isim mufrad ya. Baik ya. Jadi di sini sebelum ila ada yang tidak lengkap yaitu fa'il dan fa'il itu marfu, maka mustasnanya Hasan ikut marfu, ikut yang hilang. Contoh kedua, ma marutu ila birojulin, aku tidak bertemu kecuali dengan seorang laki-laki ya. Jumlah ma marartu sebelum ila ini juga tidak lengkap karena kalau kita ingin mengungkapkan aku ingin bertemu dengan seseorang, marartu itu harus ditambahkan huruf jar bi fulan, marartu bi fulan, aku bertemu dengan fulan. Maka jumlah sebelum ila kurang bi plus isim majrur siapa yang ditemui di situ. Maka setelah ila karena bi-nya juga ngikut ya tinggal majrur saja bi rojulin. Tapi ini kondisi yang kedua ya, ketika jumlah sebelum ila itu tidak sempurna. Sekarang kita lanjutkan ke kondisi yang C, ketika sebelum ila itu jumlahnya taman manfiyan, sempurna akan tetapi negatif. Bagaimana status i'rab mustasnanya? Jazan nasbu wal itba. Maka ada 2 pilihan. Yang pertama boleh dinasab, yang pilihan kedua boleh pula mengikuti mustasna minhu. Contoh ya, ma roja'a at-talamidu ila waladaini au waladani. Ya, tidaklah murid-murid itu kembali kecuali 2 orang anak ya. Nah, di sini kita lihat sebelum ila kalimatnya sudah lengkap. Ma roja'a at-talamidu, murid-murid tidak kembali.
sudah ada fi'il, fa'il. Akan tetapi kalimatnya negatif ya, karena ada ma yang berada di depan roja'a, artinya tidak. Bagaimana status dua orang anak yang menjadi mustasna setelah ila? Pertama, boleh nasab ya. Kalau nasab waladaini ya, mansub dengan menggunakan ya. Ataukah pilihan yang kedua, boleh ngikut mustasna minhu yang dikecualikan darinya, yaitu at-talamid, karena at-talamid ini adalah marfu' karena dia sebagai fa'il, maka waladani di situ berdasarkan pilihan yang kedua dirofakkan dengan menggunakan alif ya, karena dia adalah isim musanna. Maka di sini boleh kita mengatakan maroja'a at-talamidu ila waladaini, boleh juga maroja'a at-talamidu ila waladani. Ada dua pilihan, boleh ini juga boleh yang itu. Sekarang contoh yang kedua, murid-murid tidaklah lulus kecuali Hasan. Nah di sini sebelum ila kalimatnya juga sudah lengkap, akan tetapi negatif. Maka status hasannya boleh dua, boleh dimansubkan dengan fathah hasanan, boleh juga dirofakkan mengikuti mustasna minhu yaitu at-tulab ya. Maka dia menjadi hasanun, karena at-tulab itu rofa, hasanun juga ikut rofa. Taib ya, ini tiga kondisi ketika kita mengi'rab mustasna setelah ila ya. Memang perlu kesabaran, difahami dulu ya. Yang penting kuncinya itu faham, nanti kalaupun lupa bisa merujuk kembali ke buku ya. Yang penting faham dulu. Baik. Berikutnya kita akan melihat ya hukum mustasna ketika menggunakan ghairu dan siwa ya. Jadi di sini nanti setelah hukum illa kita akan membahas hukum mustasna menggunakan ghairu dan siwa. Jadi ghairu dan siwa itu satu kelompok yang aturannya hampir mirip ya. Mustasna bi ghairi wa siwa. Amma al mustasna bi ghairi wa siwa fahuwa majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaihi wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismi al-waqi'i ba'da ila ya. Adapun mustasna isim yang dikecualikan bi ghairi wa siwa dengan menggunakan alat pengecualian ghairu dan siwa, maka i'rabnya adalah majrurun daiman, selalu majrur ya. Cuman ada satu pilihan, majrur saja. Ala annahu mudhafun ilaihi ya, majrur itu dianggap sebagai mudhaf ilaih dari ghairu dan siwa ya. Mudhaf ilaih ini yang disandarkan ya. Kemarin sudah disinggung secara sekilas mengenai aturan mudhaf dan mudhaf ilaih, di mana mudhaf ilaih itu selalu majrur, dan insya Allah nanti akan kita bahas secara lebih detail di bagian majrurat. Nah, gampang kan? Gampang. Yang jadi sulit adalah berikutnya, dan hukum ghairu dan siwa ya, ini dia yang sulit. Bahwasanya kita harus menentukan i'rabnya ghairu dan siwa. Kalau mustasnanya pasti majrur. Nah, kalau yang ghairu dan siwa ini yang perlu dipikirkan lebih lanjut, bagaimanakah i'rabnya? Maka i'rabnya ghairu dan siwa itu tadi sama dengan isim yang terletak setelah illa kalau kita menggunakan istisna illa. Nah, sekarang kita lihat sebentar ya, ketika kita menggunakan istisna illa tadi ada tiga kondisi ya. Jumlah sebelum illa ada sempurna positif, tidak sempurna, dan sempurna negatif. Kalau sempurna positif maka i'rab ghairu dan siwanya itu tadi wajib nasab ya. Ini sama dengan i'rab mustasna ketika menggunakan illa.
Kalau jumlah sebelum ilah sempurna positif, setelah ilah itu nasab. Maka di sini ghairu dan siwa wajib nasab ya. Kalau nasabnya berarti ghairu dan siwa ya. Ghairu itu marfu, ghairu mansub, ghairi itu majrur. Adapun kalau siwa, karena dia itu adalah isim yang maksur, maka dia mau rofa, mau nasab, mau majrur juga sama-sama siwa. Taib ya. Nah, kondisi B, kalau sebelum ghairu siwa itu tidak sempurna, maka ghairu siwanya adalah menyesuaikan komponen yang hilang. Ini sama dengan yang tadi. Kalau kondisi sebelum ghairu dan siwa jumlahnya sempurna negatif, maka i'rab bukan i'rab mustasna ghairu siwa, tapi i'rab ghairu dan siwa di sini boleh nasab ya, ghairu atau siwa boleh juga mengikuti mustasna minhu. Nah, untuk jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini mohon maaf karena menggunakan HP, jadi format dari PowerPoint dari komputer jadi acak-acak di sini. Tapi kondisi pertama kita lihat ya, jumlah sebelum ghairu siwa ini lengkap positif. Contohnya adalah rosaba at-tulabu illa aliyan ya. Ini kita bandingkan dulu ya, ketika kita menggunakan illa versus ketika kita menggunakan ghairu dan siwa agar lebih jelas ya. Kita lihat ketika kita menggunakan illa, rosaba at-tulab artinya telah gagal murid-muridnya, murid-muridnya gagal, kecuali aliyan ya, semuanya muridnya itu gagal, cuma satu saja yang berhasil lulus, yaitu Ali. Nah, di sini maka karena sebelum ilah itu sempurna dan positif, mustasnanya Ali wajib mansub. Wajib mansub. Nah, ini jelas ya, difahami dulu dari sini. Karena dari sini kita akan menentukan status ghairu dan siwa kalau kita pakai istisna ghairu dan siwa. Nah, di bawahnya kita akan menggunakan ghairu. Rosaba at-tulab ya, murid-murid gagal. Bagaimanakah i'rab ghair? I'rab ghair tadi sama dengan i'rab isim yang terletak setelah ilah kalau kita pakai ilah. Nah, kalau setelah ilah itu tadi alian, yaitu adalah mansub ya, maka ghair itu ikut mansub ya, ghairu ya, bisa difahami ya. Karena setelah ilah itu tadi mansub, ketika kita menggunakan ghair, maka ghair mengikuti i'rab isim yang terletak setelah ilah ya, jadi ghairu. Sedangkan Ali yang terletak setelah ghair, maka dia itu majrur, dianggap sebagai mudhof ilaih dari ghair ya. Maka lengkapnya rosaba at-tulabu ghairu aliyin. Kalau pakai ilah, rosaba at-tulabu illa aliyan ya. Nah, ini contoh yang pertama dari kondisi A ya. Kita lihat contoh yang kedua menggunakan siwa. Najaha at-tulabu illa hasanan ya, ini kalimat menggunakan illa. Murid-murid itu lulus kecuali Hasan ya. Hasan di sini mansub karena jumlah yang terletak sebelum illa lengkap dan positif. Kalau kita pakai siwa, najaha at-tulabu, maka siwanya juga harus mengikuti isim yang terletak setelah ilah, yaitu mansub, yaitu siwa. Nah, ini kebetulan kasus untuk siwa ini seperti tadi kita sebutkan, dia adalah isim yang diakhiri dengan alif ya. Jadi alif itu isim maksur ini marfu, mansub dan majrurnya itu dengan harokat muqaddarah yang secara lahiriah ketika dibaca sama-sama siwa. Rofaknya siwa dengan menggunakan dhammah muqaddarah, mansubnya juga siwa dengan menggunakan fathah muqaddarah, dan majrurnya juga siwa menggunakan kasroh muqaddarah. Jadi mau rofa, mau nasab, mau majrur itu sama-sama siwa, dan ini mengenakkan bagi kita. Kalau istisna menggunakan siwa tuh nggak usah pakai mikir ya, langsung siwa, setelah itu majrur ya. Najaha atulabu siwa hasanin ya,
ini sebetulnya termasuk paling enak kalau menggunakan siwa itu. Tapi ini kondisi A ya. Moga-moga dapat difahami. Sekarang kita lihat kondisi yang B, yaitu sebelum ghairu siwa jumlahnya tidak lengkap. Nah, sekarang kita bandingkan ketika menggunakan ila ya. Ketika sebelum ila itu jumlahnya tidak lengkap, maka i'rab dari mustasna mengikuti i'rab yang hilang. Contoh, marosaba ila aliyun, tidaklah gagal kecuali Ali. Jumlah marosaba itu sudah ada fi'il tetapi tidak ada fa'il. Maka mustasna setelah ila mengikuti yang hilang, yaitu marfu, aliyun. Ya, karena yang hilang fa'il itu marfu. Marosaba ila aliyun, tidak gagal kecuali Ali. Nah, kalau kita ingin mengungkapkan ungkapan yang sama menggunakan ghair, menggunakan ghair atau siwa, maka di sini ghairnya juga mengikuti isim yang terletak setelah ilah. Ya, marosaba ghairu. Ya, sekarang kita menggunakan ghairu. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan marfu ya, sesuai dengan isim yang terletak setelah ila aliyun ya. Ya, karena sebelum ghairu itu marosaba, enggak lengkap. Yang kurang adalah fa'il. Fa'il itu marfu, maka ghairunya juga marfu, ghairu. Aliyunnya adalah majrur, dianggap sebagai mudhof ilaih. Contoh kedua, ma najaha illa hasanun, tidaklah lulus kecuali Hasan. Nah, ini Hasan marfu karena sebelumnya jumlahnya yang kurang yaitu adalah fa'il, dan fa'il itu marfu. Maka dalam hal ini siwa juga ikut-ikutan. Kalau kita menggunakan siwa mengikuti isim yang terletak setelah ilah ya, karena jumlahnya kurang, yang kurang itu fa'il dan fa'il itu marfu, maka siwanya di i'rab dengan rofa. Rofaknya dengan dhammah muqaddarah, bacanya tetap siwa. Sedangkan Hasan adalah majrur, dianggap sebagai mudhof ilaih dari siwa ya. Moga-moga dapat difahami. Sekarang kita lanjutkan kondisi yang C ya. Kondisi yang C, sebelum ghairu siwa jumlahnya lengkap akan tetapi negatif ya. Tapi sekarang kita bandingkan dulu yang menggunakan ilah. Contohnya marosaba atulabu ila aliyan, murid-murid tidak gagal kecuali Ali ya, kecuali Ali ya, karena jumlah sebelum ila itu tadi lengkap, ada fi'il fa'il ya, dan negatif karena ada huruf ma, maka aturan tadi setelah ila itu boleh dua pilihan. Yang pertama dinasab atau ikut mustasna minhu. Mustasna minhunya adalah atulab ya, marfu. Maka pilihan pertama boleh dibaca marosaba atulabu ila aliyan. Pilihan kedua boleh juga dibaca marosaba atulabu ila aliyun ya, ikut atulab. Nah, ketika kita menggunakan ghair dan siwa ya, contoh pertama menggunakan ghair, marosaba atulabu, maka ghairnya ikut-ikutan status i'rab isim setelah ila, boleh dinasab ghaira, boleh pula dirofakkan ya, ghairu ya. Sedangkan alinya selalu majrur ya. Maka lengkapnya boleh dibaca marosaba atulabu ghaira aliyin atau marosaba atulabu ghairu aliyin ya. Nah, kalau mengikuti kalau menggunakan siwa, maka di sini boleh dua-duanya, tetapi bentuk mansub maupun marfu'nya siwa itu kan sama. Jadi mana jaha atau labu siwa hasanin ya, mau marfu' atau maukah mansub bentuknya sama. Nah, ini aturan mustasna dan ghairu dan siwa ya. Jadi punya keterkaitan dengan mustasna menggunakan illa ya. Moga-moga dapat dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, diteruskan via WA saja ke saya. Tab berikutnya yang terakhir ya, ini adalah aturan mustasna ketika menggunakan khala, ada dan hasya ya. Jadi ini kelompok ketiga dari
aturan alat istisna ya. Jadi dari 6 tadi kalau kita bagi itu ada 3 kelompok. Pertama kelompok yang menggunakan ilah ya, sudah kita dengarkan tadi bagaimanakah aturannya. Kemudian juga kelompok kedua itu menggunakan ghairu dan siwa, juga sudah kita bahas aturan detailnya seperti apa. Nah sekarang 3 yang terakhir ini sama aturannya ya, khala, ada, dan hasya. Kita baca kata mu'allif, amma al-mustasna bi khala wa ada wa hasya fayajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Adapun mustasna yang menggunakan khala, ada, dan hasya, maka i'rabnya boleh memilih antara nasab ataukah jer ya. Contohnya najaha atulabu khala aliyan au aliyin ya, murid-murid lulus kecuali Ali ya. Di sini menggunakan khala, maka setelah khala itu boleh dinasab, boleh pula dijer ya. Najaha atulabu khala aliyan atau najaha atulabu khala aliyin ya, boleh memilih. Contoh yang kedua, amanal qaumu ada rajulan au rajulin minhum ya, kaum itu beriman ada kecuali. Nah, setelah ada tadi bagaimana? Boleh nasab, juga boleh dijerkan. Kalau dinasab berarti ada rajulan minhum, kalau dimajrurkan amanal qaumu ada rajulin minhum ya. Telah beriman kaum tersebut kecuali 1 orang di antara mereka. Nah ini aturan khala, ada, dan hasya. Dengan ada 1 catatan ya. Amma idza dakhalat ma'an nafiyatu ala khala wa ada fayalzamu fihi an-nasbu. Apabila sebelum khala dan ada itu tadi kemasukan ma nafiyah, di sini disebutkan Allah taala a'lam, di referensi lain disebutkan itu adalah ma masdariyah ya, karena kalau ma nafiyah yang artinya tidak, artinya jadi rancu ya. Jadi ma masdariyah yang benar. Apabila sebelum khala dan ada kemasukan ma masdariyah, maka pilihannya cuma ada 1, yaitu nasab doang. Contohnya mislu najaha atulabu ma khala Muhammadan. Murid-murid itu lulus ma khala kecuali Muhammad ya. Tadi kalau misalkan tidak ada ma ya, cuma menggunakan khala, maka ada 2 pilihan kan, boleh Muhammadan, boleh Muhammadin. Begitu ditambahi ma masdariyah sebelum khala, maka pilihannya menyempit, cuma tinggal 1, yaitu cuma boleh nasab, jadilah Muhammadan. Taib ya. Ini aturan mustasna menggunakan 6 alat istisna tersebut ya. Ilah ada aturan sendiri, kemudian ghairu dan siwa punya aturan sendiri, dan khala, ada, dan hasya juga punya aturan main sendiri. Nah terakhir PR-nya adalah di halaman 66 ya, silakan diberikan harokat ya di i'rab. Bagaimanakah i'rabnya mustasna ataukah i'rab ghair dan siwa ya. Ada 12 soal ya, seperti biasa nanti sesudah dikerjakan tolong difoto dan dikirimkan by WA ke saya untuk dinilai. Tapi demikian dari pelajaran mustasna yang dapat diberikan secara online, moga-moga dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.